Hai semua, welcome back to my YouTube channel Natasi. Jadi hari ini bulan Mei dan aku mau membahas sesuatu tentang perspektif. Kita mulai dari coba waktu kita kecil itu guru kita dan orang-orang suka bertanya apa sih cita-cita kita, dan saat itu kita dengan gampangnya membayangkan akan jadi seperti apa kita nanti. Kita bagaikan penulis takdir gitu ya ceritanya. Kayak diberi kertas kosong yang bisa membuat coretan dan isi tentang semua hal yang kita suka, kita cita-citakan, bisa menghapus juga mengganti sesuka kita kalau sewaktu-waktu berubah pikiran. Seiring bertumbuhnya dewasa, semua hal itu tuh terlihat sangat kompleks dan padat. Di pertengahan jalan, itu kita jadi semakin sadar bahwa semakin sempit waktu dan pilihan kita untuk berbalik dan mengganti jalur karena kita bukan lagi berjalan bersama-sama, tetapi menyelesaikan pilihan itu sendiri. Kita udah nggak bisa lagi nih ikut-ikutan teman kita yang memilih jalur A, B, C, sampai Z, karena ternyata gak semua orang bisa melewati jalan yang sama. Kalau bayangin apa yang baru aja aku ngomongin tadi guys, kayaknya emang bener deh, sepertinya kita tuh 97% bertanggung jawab pada diri kita sendiri. So, I think there are the reasons why too many people outside feel so lost of their life because it's a secret. We never know what we will go through in the future. That is why we need Allah so much, because just He is who can we rely on. Just Him, only Him. Leave it all in our hands. And ya, dari pengalaman orang yang aku lihat beberapa waktu lalu, ada seseorang yang benar-benar tenang saat menghadapi masalah yang aku sendiri menilai itu bukan masalah sepele dan cukup rumit ya. Maksud di sini itu mungkin orang itu juga stres dan butek pikirannya ya, tapi beliau menanggapinya dengan tenang dan tidak gegabah. Entah karena sudah terbiasa menghadapi hal-hal sulit, atau memang sudah begitu sifatnya dalam menghadapi masalah. Beberapa dari teman kita, atau mungkin kita sendiri bahkan, mungkin pernah selalu menyalahkan keadaan. Contoh seperti jadi sebuah perusahaan di mana tempat itu kurang cocok dengan kita, yang mana pressure terlalu tinggi, waktu libur susah, gaji di bawah UMR, dan hal-hal lainnya yang rasanya terlalu buruk untuk kita hadapi. Bohong kan kalau nggak ngeluh gitu. Tapi dari kasus ini pun kita bisa ambil sudut pandang yang berbeda. Misalkan nih, ada tiga orang bernama A, B, dan C. Si A di sini tipe yang selalu menyalahkan dan semua pandangan terhadap perusahaan ini tuh menjadi jelek. Semua hal yang menimpa si A di perusahaan ini akan dianggap karena perusahaan ini memang jelek. Dia sibuk menyalahkan semua hal tidak enak yang menimpa dirinya. Lalu si B ini sebenarnya orang yang netral. Dia membutuhkan pekerjaan di perusahaan ini dan setuju dengan semua kekurangan dari perusahaan ini. Tapi di sisi lain juga menerima sisi positif dari perusahaan ini. Sehingga perspektifnya itu mudah terpancing untuk terbawa suasana yang negatif yang dibicarakan oleh kolega lain. Pikirannya akan mudah terdistraksi oleh gosip-gosip dari kolega lainnya yang menyebabkan ikut menyalahkan keadaan dan lebih sering mengeluh karena sudut pandangnya masih belum stabil. Sedangkan si C, ini tuh orang yang santai, yang mana cuek dan hadapi aja selagi hidupnya gak terganggu ya. Dan apa yang terjadi keharusannya itu pokoknya udah terselesaikan. Walaupun memang perusahaan tempat dia bekerja bisa dibilang memang benar banyak kekurangannya, tapi si C lebih memilih berpikiran positif seperti yang penting gajinya cukup dan gak nganggur. Menganggap ini sebagai pengalaman, yang penting tanggal merah libur atau keuntungan-keuntungan lain yang pun dicari si C untuk bisa bersyukur sambil mencari keuntungan lainnya yang lebih besar, sehingga si C ini jarang sekali stres dan menyalahkan keadaan. Nah, menurut kalian dari ketiga orang tadi, siapa yang hidupnya paling gak tenang dan gerasa gerusuk? Tentu aja si A ya guys, karena dia selalu menyalahkan keadaan tanpa berusaha tenang dan juga menghadapi atau mencari jalan keluarnya gitu. Tapi orang yang melihat si A sendiri pun sebenarnya punya spekulasi yang berbeda-beda. Who knows? Ada banyak sekali sisi negatif dan positif terhadap perspektif ini ya sebenarnya. Semua hal itu akan terlihat berbeda berdasarkan bagaimana kita merespon hal itu. Istilahnya seperti perspektif itu bisa membuat kita merasa seperti terikat atau bebas. Dan itu kita yang tentukan mau pilih yang bagaimana. Intinya perspektif itu bisa menanggulangi stres kita kalau kita bisa menanggapinya dengan bijak. Jadi kalau ada hal buruk yang menimpa seseorang atau mungkin diri kita sendiri, itu kita nggak langsung ngejudge, tapi bisa lebih bijak bagaimana cara menghadapinya tanpa harus selalu menyalahkan. So itu aja video dari aku ya guys. Semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kalian. So see you on my next video and bye bye.